yang terutama sekali buat kami berdua adalah kalau kita merekrut si calon associate ya waktu itu kita sebutnya lebih pada karakter si calonnya. Jadi kita tidak menggantungkan pada indeks prestasinya si calon, kemudian dia paling mampu di bidang apa segala macam. Kenapa demikian? Karena kita berasumsi bahwa siapapun yang masuk kalau itu adalah calon belum sampai paham seperti apa sih kantor ini gitu. Jadi lebih pada karakternya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih pada aktivitas di kampus. Dia aktif atau bukan? Apapun bentuk aktivisnya, bisa di luar maupun di dalam kampus. Selama dia masih jadi mahasiswa pada saat itu, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan, itu yang menjadi pertimbangan kami. Yang kedua. Yang ketiga, sistematika logika. Karena bagaimanapun buat kami, satu law firm itu yang dipentingkan adalah bagaimana cara dia menafsirkan undang-undang, the way how you interpret the law. Kan kadang-kala orang berpikir tentang pengalaman segala macam. Buat saya, seorang lawyer bukan pada pengalaman. Seorang lawyer itu pada kemampuan dia untuk menafsirkan undang-undang, menafsirkan hukum, menafsirkan peraturan-peraturan dan kebijakan. Seperti apa sih konteksnya jika terjadi satu case atau terjadi satu masalah gitu. Iya, saya pikir faktor terpenting kesuksesan di sebuah law firm itu beberapa hal. Nomor satunya adalah manpower. Manpower itu menjadi kunci pertama. Ya memang kita menseleksi beberapa calon yang bisa bergabung, baik nanti menjadi associate maupun menjadi partner di law firm ini. Salah satunya paling penting memang faktor ini ya, keunggulan akademik ya, akademik dan non akademik. Yang akademik misalnya kalau dia kumlot ya jauh lebih bagus gitu. Nah yang kedua dia punya soft skill, artinya kalau calon ini punya pengalaman berorganisasi, tentu saja dia punya banyak keunggulan komparatif dibandingkan yang lain. Misalnya dia biasa berorganisasi, belajar dan bekerja di dalam kelompok, kemudian mencari solusi-solusi yang terbaik. Saya pikir itu akan menjadi nilai lebih, dan itulah menjadi persyaratan siapa-siapa saja yang kemudian bisa bergabung bersama kami untuk membangun kantor yang law firm ini. Jadi faktor pembeda untuk memilih tentunya di kantor kami itu ada yang kami selalu menekankan itu seperti karakter, knowledge, value, dan intangible. Dan hal ini yang kami selalu pakai di law firm kami. Yang pertama itu kami meng-hire itu terutama tentang knowledge ya Mbak ya. Jadi di kantor law firm kami itu kita selalu bikin 2 tahapan. Yang pertama tahapan mengenai tes tertulis tentunya. Tes tertulis itu isinya ada tes bagian babak pertama itu English semuanya. Yang kedua Indonesia. Nah itu mengenai English itu mengenai lebih banyak ke hal-hal tentang studi kasus. Supaya dia bisa menganalisis pakai bahasa Inggris tapi bisa menganalisis studi analisis. Karena banyak yang kita pakai tuh mengenai acuan-acuan jurnal-jurnal internasional yang dalam membuat legal opinion, legal memorandum, banyak hal yang mereka harus research. Kita juga akan melihat gimana mereka di kampusnya, mereka diajari nggak secara analisis skillnya mengenai bagaimana mereka bisa melakukan ini dengan sangat kalau kita punya visi di kantor kita. Bagaimana kami merekrut? Yang pasti kami nyari pertama knowledge tadi. Yang kedua kemudian kami lihat value-nya seperti apa. Dan kemudian kami lihat visinya kemana ini orang. Nah setelah tadi tes tertulis hari pertama, yang kedua itu kami wawancara. Kami wawancara kandidat itu 3 jam Mbak. That the things. Saya dulu magang di law firm, salah satu di law firm di Amerika, di Texas. Mereka itu untuk hire staff
itu mereka itu bikin interview itu 2 kali. Karena apa? Kita nggak bisa lihat ya selama dia belum bekerja, kita nggak lihat dia bagaimana cara dia melakukan analisis kerja yang baik gitu ya, sampai dia turun di mejanya, sampai dia bisa on time deliver the projectnya gitu ya. Karena kan kalau kita itu kan kerjanya itu ibaratnya itu kayak orang minta kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang intangible kan Mbak, gitu ya, yang kita belum lihat kasusnya menang nggak, mereka puas nggak dengan legal memo-nya kita. Jadi kita kayak gimana mau mengeluarkan sebuah legal opinion, legal memorandum yang bagus bahkan untuk satisfaction-nya klien kalau kita nggak jaga our quantity untuk pada waktu rekrutnya our staff gitu. Jadi kalau pembedanya apa ya kita tadi Mbak, kita lihat secara knowledge, karakter, dan yang pasti skill ya, dan value itu sih. Pembedaannya tentu ada. Yang pertama, kami harus lihat kualifikasi dari calon yang nantinya menjadi lawyer di kantor sini. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana pengetahuannya tentang hukum itu sendiri. Yang kedua, kami merecek dan kemudian mempelajari apakah dia mau menjadi lawyer ini minat atau hanya merupakan, ya boleh saya katakan, kurang serius ya. Dan ketiga, kami juga akan lihat bagaimana background daripada calon lawyer itu sendiri. Nah, yang 3 kriteria ini yang pertama-tama kami cermati dulu, barulah kami nanti akan melakukan namanya klarifikasi dan menilai, dan kemudian dari sinilah kita lihat bisa tinggal ataupun bersama kita nggak di kantor. Saya rasa sih gini, kalau dikatakan faktor pembeda, HHR ini tidak mau membedakan antar satu universitas dengan universitas yang lainnya. Kami tidak mau mengatakan bahwa HHR ini hanya mau menerima orang-orang lulusan dari universitas A atau B, karena buat kami seluruh pendidikan di negeri ini tuh kami harus asumsikan itu adalah baik. Karena kalau kita mendefinisikan bahwa ini lebih baik daripada itu, kita tidak memberikan peluang kepada lulusan atau sarjana-sarjana lulusan dari universitas lainnya untuk juga berkompetisi dengan lulusan lainnya. Jadi tapi di HHR ini kita juga punya jenjang rekrutmen, dalam artian tentu yang namanya kemampuan akademik seseorang itu menjadi syarat utama. Kita punya ada syarat kemampuan akademik yang minimal yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, tentu kami punya tes yang harus dilalui oleh seorang applicant, di mana kemampuan menulis, kemampuan seseorang untuk menyampaikan buah pikirannya baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris itu menjadi takaran kami untuk menyatakan oh ini orang kayaknya cocok atau tidak di tempat kami. Yang ketiga mungkin itu adalah ada wawancara awal, di mana seorang applicant akan mengalami wawancara dengan pihak senior associates kami dan pihak HRD kami, dan kemudian apabila tahapan itu lulus maka dia akan melakukan interview dengan partners level gitu. Nah, itu mungkin saringan-saringan itu yang akan dialami oleh seorang graduate dari sarjana hukum di negeri ini.
Thank you.